Alhamdulillah. Sudah bisa mulai? Oh ya. Ini aku nanti langsung mulai aja Mas Dian. Oh ya wes. Tampilannya kayak apa? Tampilannya kayak apa? Oh ya, sip. Oh J 14.00 gitu mulai harusnya. Oh iya, sudah bisa mulai ya J. Lagi nunggu beliau Mas Dian. 14.01. Oh ya, oke, selamat. Ya. Oh, oke, mungkin bisa dibuka dengan pembukaan, jangan ke share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini yang sudah datang, yang sudah hadir di Sore Fest. Ini ada link untuk berdonasi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di kanan atau di kiri bawah di layar teman-teman semua. Ya nanti akan kita salurkan untuk bantuan APD. Gitu. Ini sudah. Saya ada di pakai headset buat ini. Ini harusnya. Udah final ya? Final. Fix ya? Ya udah. Terus bisa mulai. Oh, oke. Oh, udah mulai. Oke. Teman-teman semua, sorry aku baru nggak kalau ini sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menunggu Pak Ganjar, pemirsa di manapun teman-teman berada di RCTI Plus. Ini sudah ada Mas Hendro ini dari Jerman. Dia saat ini bisa jadi satu-satunya orang Indonesia yang jadi profesor bidang industri 4.0. Mas Hendro, mungkin bisa kenalkan diri Mas, sambil kita nunggu Pak Ganjar.
Siap. Terima kasih Mas Rake. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi, tergantung posisi di mana. Eh, Nama saya Hendro Wicaksono, sekarang mengajar di Jacobs University Bremen di Jerman. Bidang studi saya lebih ke manajemen data untuk aplikasi yang mengarah ke industri 4.0. Oh, nggak boleh. Oke, Halo Pak halo Pak Ganjar. Ganjar, J. Oke, teman-teman kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Raki. Selamat, Wabarakatuh. J, Pak Ganjar. Eh, Selamat datang teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, baik itu teman-teman diaspora atau pemirsa RCT Plus dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di sore festival, Social Restriction Festival dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia. Jadi teman-teman yang baru bergabung di Sore Fest ini, jadi Sore Fest ini bertujuan untuk menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di yang sedang di garda terdepan penyaluran APD, tenaga medis dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada barcode untuk berdonasi, juga ada running text di bawah ya. Itu kita bisa sambil sharing dan sambil berdonasi. Jadi untuk tema hari ini, pemirsa RCTI Plus semua, hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat diskusi-diskusi mengenai COVID-19 ini kayaknya pertama kali ya, kita membahas bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam, balik lagi, dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi karena tamunya spesial, karena temanya spesial, tentu saja tamu juga harus spesial. Bergabung dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Selamat datang Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Tangguh. Terima kasih Pak Ganjar. Ini saya kali kedua memodatori Pak Ganjar. Terima kasih Pak. Ya. Sehat ya Lalu Mas Raki dari ya? Alhamdulillah di Jerman aman Mas, Pak. Ya. Lalu di Jerman ada Prof. Dr. Ing Hendro Wicaksono. Selamat datang Mas Hendro. Selamat sore atau selamat malam Pak Ganjar. Ya, Mas Hendro sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sampai bertemu. Ya, saya barusan lagi ngobrol sama Mas Warsito tadi. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman pemirsa RCT Plus dimanapun teman-teman berada, baik di luar negeri atau di dalam negeri, Prof. Hendro ini mungkin satu-satunya orang Indonesia yang menjadi profesor di bidang industri 4.0 di Jacob University di Jerman. Betul ya Mas? Ya, insya Allah. Jadi kita langsung masuk aja ke tema kita hari ini. Kita langsung ke Pak Ganjar dulu sebagai perwakilan pemerintah. Yang ini kita bisa ibaratnya tanya-tanyain bareng-bareng lah teman-teman biar puas ini ada perwakilan pemerintah. Jadi Pak Ganjar, bagaimana kondisi terkait COVID-19 di Jawa Tengah saat ini Pak Ganjar? Iya, kalau kita ngelihat grafiknya naik terus, tapi hari ini sudah mulai agak stagnan begitu. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa, tapi kami masih selalu siaga pada dua hal. Yang pertama, kami menghimbau untuk tidak mudik. Maka kami coba buat dukungan semuanya agar masyarakat setidaknya dari Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek yang sudah PSBB jangan mudik dulu. Segala kekuatan daya upaya kita berikan. Saya bicara dengan Mensos, saya bicara dengan Gubernur DKI, Jabar, Banten, agar kita membuat protokol pendaftaran. Siapapun yang sudah ada di sana, tolong dikarantina di wilayah Jabodetabek. Dan tolong hidupnya dijamin itu saja. Kalau tidak, maka kami membuat plan B agar kami bisa urunan untuk menjamin. Maka paguyuban masyarakat Jawa Tengah atau mungkin diaspora Jawa Tengah bisa membantu untuk daftar. Maka saya sampaikan Mas di YouTube saya, di IG saya hampir tiap hari briefing terkait dengan COVID ini dan bagaimana hal yang sifatnya teknis, apalagi mereka yang merantau. Ini yang pertama yang harus kita tahan di Jakarta karena dia zona merah dan rata-rata kawan-kawan, saudara-saudara saya yang ada di Jawa Tengah itu mereka tertularnya dari tempat-tempat ini. Ya, ada dulu awal-awal. Ya? Kenapa? Dari zona merah Pak tertularnya. Zona merah. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Jabodetabek. Dulu yang kuat itu klaster yang di Bogor ya.
terus kemudian beberapa yang ada di Jakarta. Ada beberapa juga yang tertular dari wisata, terutama ada yang dari Bali atau dari luar negeri. Nah, klaster-klaster ini sebenarnya sudah kita coba manage untuk kita coba proteksi, kita pagari gitu ya, agar mereka tidak menular. Yang kedua adalah karena sudah berjalan, hari ini yang terjadi di Jawa Tengah. Maka transmisi lokalnya ini yang hari ini coba kita perhatikan betul. Kemarin terjadi outbreak kecil begitu yang ada di Karyadi. Dan ini cukup membuat kita jauh lebih perhatian. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ternyata orang tanpa gejala atau OTG ini, asimptomatis ini menjadi perhatian yang lebih keras lagi. Maka prosedur yang ada di rumah sakit kayaknya harus diperbaiki. Dokter jangan meriksa langsung deh hari ini, poli-poli umum mesti perhatian lah. Ada dua hal, desainnya diperbaiki sehingga orang tidak ketemu atau mereka dikasih APD yang lebih lengkap. Jadi gambaran itu seperti itu dan kami menyampaikan seluruh informasi ada di corona.jateng.go.id. Sorry, corona.jatengprof.go.id. Maka kita coba upload Pak di Ganjar, ini kita tahu bahwa bencana ini kan sifatnya mendadak Pak Ganjar. Tidak ada orang yang menginginkan adanya bencana. Jadi ini ngaruhnya karena mendadak ini ke masalah kita tuh penasaran dari relokasi anggaran Pak Ganjar. Nah ini karena mendadak ini bagaimana Pak Ganjar ini merelokasi anggaran-anggaran untuk fokus ke sana, berapa anggaran yang dikerahkan dan kira-kira apa saja yang dipangkas Pak? Karena kan ramai di media sosial ini berapa ya anggarannya, dapat dari mana dan lain-lain gitu Pak. Ya, ketika kemudian orang bicara ini, saya launching pertama di Jawa Tengah, di Indonesia saya kira. Jadi dulu anggaran-anggaran itu kan sifatnya tidak menyiapkan situasi yang seperti ini. Saya kira seluruh dunia hari ini mengalami keterkejutan begitu ya. Maka waktu itu dananya ya masih umum-umum saja. Maka saya genjot pertama, harapan saya memang ini memancing seluruh Indonesia agar segera mengeluarkan. Maka dari cadangan yang kita bisa cuma 50 miliar untuk menangani, langsung saya gebrak, kemudian keluar 1,4 triliun. Nah hari ini 1,4 triliun, terus kemudian naik lagi 2,2 triliun, begitu, sampai hari ini pada posisi 2,2 triliun. Dari mana? Seluruh anggaran-anggaran yang sifatnya rapat, kunjungan, supervisi yang tidak penting kita potong, meskipun tidak terlalu besar. Yang kedua, maaf, akhirnya anggaran infrastruktur sekarang kita potongi semuanya. Dan kita mendapatkan dukungan luar biasa dari DPRD, yang biasanya perlu negosiasi keras, justru ketua DPRD-nya, Mas Bambang Tribo ini, tiba-tiba dia langsung telepon saya, Pak Gubernur cepat lakukan ini. Jadi saya mendapatkan dukungan politik dulu. Sehingga kita bisa melakukan tindakan yang lebih keras, termasuk dari anggaran-anggaran DPRD yang banyak kunjungan itu mereka potong. Kan sekarang orang berkunjung juga ngeri juga kan, masih mau jalan-jalan gitu kan. Sekarang enggak lah. Ini Pak Ganjar, 2,2 T ini berarti dari efisiensi dari anggaran-anggaran yang tadi infrastruktur misalkan untuk ke corona ini Pak berarti. Nah pertanyaan saya, 2,2 T ini kan duit besar Pak. Saya nggak tahu itu kalau ditumpuk satu kamar mungkin 2,2 T, saya belum pernah lihat barangnya kayak apa Pak. Jadi ini dana yang besar ini Pak. Saya ingin tahu bagaimana Pak Ganjar ini supaya tepat sasaran Pak, 2,2 T. Karena dari mungkin masuk ke jaring pengaman sosial Pak Ganjar, ini mungkin untuk ke masyarakat yang mohon maaf miskin dan rentan miskin. Ini pendataannya seperti apa Pak Ganjar supaya tepat sasaran? Karena lagi ramai di media Pak, ini lagi ramai di media ada di beberapa daerah nih bantuannya tidak tepat sasaran. Ini bagaimana Pak Ganjar mencegah itu di Jawa Tengah supaya tepat sasaran itu seperti apa Pak? Ya kembali lagi 2,2 T ini duitnya besar sekali Pak. Ya Mas Rake, jadi sebenarnya bantuan ini semua turun. Pertanyaan Anda bagus sekali dan ini sebenarnya yang solusinya belum sempurna. Maka dunia teknologi informasi menjadi penting untuk kita bisa masuk karena kalau kita lihat jangankan di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah sendiri saja ada masih banyak remote area ya. Maka saya mau ceritakan, mungkin nanti Mas Hendro atau Rake juga bisa membantu atau teman-teman di PPI Dunia bisa membantu mungkin pengalaman yang PPI di Wuhan kemarin seperti apa, yang sekarang di Italia seperti apa, Amerika yang juga ternyata panik seperti apa, atau pengalaman sukses dari Vietnam, dari Korea Selatan,
Saya telepon 3 duta besar soal ini dan mereka cukup bagus memberikan masukan. Nah, saya akan jawab. Jadi Mas, bantuan ini ada 4 layer. Ada dari 4 layer. APBN, ya, dari APBN, ada dari APBD provinsi, ada dari APBD kabupaten kota, dan terakhir ada dari dana desa. 4 layer. Ini belum saya hitung yang dari masyarakat. Maka betul, bagaimana cara kita mendata. Terus terang, hari ini overlap di mana-mana. Kami lagi mencoba membersihkan data itu. Yang pertama adalah data dari pemerintah pusat. Penerima PKH umpama. Di Jawa Tengah itu ada 182.000, nggak terlalu banyak sih. Ini keluarga penerima yang macam-macam. Tapi kalau kemudian ini bisa kita kunci, maka PKH pinggirkan dulu. Lalu ada bantuan dari pemerintah yang non-tunai. Ini kira-kira ada 1,1 juta. Dan itu dapatnya 200 setiap kakak. Ya. Ini untuk sembako saja, ini non-tunai. Ini di depan saya ada papan soalnya, saya sambil baca ini. Kemudian ada, kemarin soalnya habis rapat, kita masih catat itu. Lalu ada bansos ya, yang ini sifatnya tunai, ini 600.000 setiap bulan untuk 1 kakak. Dan ini ada 806.051 kakak ya. Ini yang kita siapkan. Lalu ada ya, ini bansos tunai ya. Terus kemudian kita ada kartu prakerja dikeluarkan dari pemerintah. Ini cukup tinggi dananya di Jawa Tengah ini 1,4 triliun dari APBN ya. 1,4 triliun. Ini duitnya dari Kementerian Perekonomian. Nah, ini kita punya kuota, yang ini pakai kuota. Jawa Tengah itu kuotanya 421.705. Dan hari ini masih sekitar mungkin sudah 100 ribuan lah. Karena kemarin laporan terakhir 68.000 kurang lebih, nah sekarang mungkin sudah 100 ribuan. Maka masih ada peluang. Maka siapa yang harus mendaftar seperti mereka yang kena PHK, terus kemudian mereka yang mau mendapatkan kerja atau korban-korban yang dirumahkan ini bisa mendaftar. Saya kemarin hang, karena daftarnya langsung ke pusat, bareng-bareng hang. Iya, IT kita mungkin memang belum terlalu siap, khususnya hardware-nya, dan ini kita bantu setengah manual begitu di Dinas Tenaga Kerja. Lalu ada dana desa yang tadi saya sampaikan. Ada BLT dana desa, ini angkanya sama 600.000 setiap bulan. Ini ada 1,4 juta kakak ya. Ini desa dan ya ini yang coba kita dorong. Lalu ada duit yang nanti masuk padat karya tunai desa yang kita harapkan bisa membantu. Ini saya lempar-lempar dulu datanya ya. Nanti pembersihan, validasi, verifikasinya kita akan ceritakan. Nah, kami dari APBD provinsi itu punya juga bantuan yang non tunai. Ini ada 200.000 per bulan. Ini kita catat, saya mencadangkan kurang lebih 1,17 juta yang kami cadangkan. Cadangan dulu nih. Tapi sampai hari ini yang sudah kita data dengan grade-grade tadi yang kita sampaikan, urut-urutan dari stratifikasinya yang bantuan nasional, itu kalau semua di cover, kami itu sebenarnya dari 1,17 itu relatif semuanya sudah di cover. Maka sisanya itu punya 583.416. Ya, dengan data ini sebenarnya kami masih punya cadangan yang bisa kita pakai untuk membantu mereka. Nah, hari ini yang belum keluar adalah data dari kabupaten kota. Maka kalau kemudian desa tidak overlap, dari kabupaten kota bisa masuk, maka sebenarnya kami tinggal membantu saja untuk menggenapkan. Maka memang kami membereskan data ini tidak terlalu mudah, kita masukkan klaster-klaster itu dan kita butuh tenaga sekarang untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi urut-urutannya terakhir begitu. Berarti memang pendataan juga masih menjadi satu problem berarti Pak ya? Oh iya, iya. Ini kalau ini bukan problem, dari dulu ini problem soal data. Dari dulu, iya Pak. Jadi ini menarik sekali, kita sudah bicara tentang pendataan. Saya mau lempar ke Mas Hendro, Mas Hendro. Ini sebelum kita masuk, ini kondisi di Jerman saat ini seperti apa Mas? Terkait COVID-19 di Jerman saat ini? Ya, makasih Mas Rake.
Jadi di Jerman itu sekarang jumlah yang terinfeksi itu Mas, menduduki nomor 5 terbesar di dunia. minta minum. 5 terbesar di dunia. Ya, jadi jumlahnya sekitar 140.000 yang terinfeksi dan jumlah itu dari sekitar 1,7 juta tes yang dilakukan. Jadi kalau dari 1,7 jumlah tes. ya 1,7 juta ini kalau di ranking ya di dunia itu kita Jerman itu nomor 3 di bawah Ya, Amerika dan Rusia. itu Jadi yang kalau terbaik kita Mas ya. iya dari jumlah Oke. tes ya ketiga Ya, terbanyak. Dari situ kita bisa merelasikan bahwa yang positif dari yang dites itu sekitar 8%. 8%. 8%. Ya. Ini cukup tinggi loh. Pemerintah memang terakhir beberapa minggu terakhir, kira-kira 3-4 minggu terakhir itu meningkatkan kapasitas tes. Jadi di 2 minggu lalu puncaknya itu pemerintah Jerman bisa melakukan sekitar 116.000 tes per hari. 116.000 per hari. Ya, per hari. 116.000 Mas. Iya, Oke, di ini minggu banyak itu, sekali. di minggu yang 2 minggu Minggu itu. yang lalu. Ya. Terus Oke. kemudian ya itu fluktuatif tergantung kapasitas di minggu itu. Ya. Berarti Terus memang tadi gimana Mas? ya, monggo silakan. Ya, jadi gini Mas, ini di Jerman gambarannya sudah dalam apa namanya kapasitas tesnya sudah sangat baik ya. Tapi Ya. yang saya ingin lebih gali lebih lanjut ini dari bidangnya Mas Hendro sebenarnya Mas, ada nggak sih peran dari IT atau big data mungkin dalam supaya menangani COVID-19 di Jerman itu supaya lebih efisien atau lebih efektif itu ada yang bisa di-sharing nggak Mas dari Ya. Jerman sendiri? Ya, mungkin sebelum masuk ke sana tadi kan masih dari tesnya. Nah, kemudian Ya, langkah apa yang dilakukan oleh Jerman Ini di Relay selain TV. tes. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Italia, Spanyol, Inggris, Prancis, Czekia, mereka itu ya, menetapkan lockdown, full ya, lockdown gitu. Sedangkan full. Jerman, kemudian beberapa negara Skandinavia kayak Denmark dan Norwegia misalnya, itu lebih ke arah parsial gitu. Mungkin kayak yang ada di Indonesia sekarang, PSBB. Ya, Jadi social distancing, kemudian penutupan sekolah-sekolah, penutupan universitas, tapi nggak sampai melarang orang itu benar-benar keluar gitu. Jadi ada semacam aturan yang keluar hanya boleh 2 orang gitu misalnya. Tapi ini ada sanksinya Mas. Untuk kalau melanggar itu ada sanksinya. ya ada sanksinya. Kalau nggak salah bisa nyampe itu tergantung ininya ya, tergantung siapa yang melanggar gitu. Kalau misalnya yang melanggar Oke. itu orang yang buka restoran itu dendanya bisa lebih dari 200.000 euro gitu. Tapi kalau yang perorangan masih berkisar sekitar ratusan euro, 130 kalau nggak salah. Jadi kondisi sekarang terakhir ini jadi langkah-langkah tadi itu sebenarnya untuk memalu ya. Jadi kalau kita lihat grafik penularan dari COVID-19 ini di awal-awal di Jerman itu 1 orang dalam sehari bisa menularkan 2-3 orang. Grafiknya itu sangat gini ya. Terus kemudian langkah-langkah fokus dari penanganan pemerintah itu adalah untuk memalu itu gitu. Jadi kurvanya itu jadi flat gitu ya. Jadi melalui social distancing dan itu. Nah, kondisi sekarang itu sudah lumayan berhasil walaupun belum 100% kita mengatakan bahwa ini langkah final gitu belum. Jadi itu masih dievaluasi. Jadi kondisi sekarang itu sudah nurun. Jadi 1 orang itu rata-rata menularkan sekitar 0,7 sampai 0,9 orang. Jadi Mas Hendro, kita kan sama-sama tahu ya di Jerman itu tingkat kematiannya sekitar 2,9%-an. Itu juga termasuk yang paling baik di dunia. Nah ini sebenarnya, ini kenapa Mas? Ada nggak sih peran dari teknologi informasi, mungkin Jerman menggunakan big data supaya pendataannya gampang runut, supaya nanti dia penanganannya juga oke. Itu ada penggunaan itu nggak sih Mas, penggunaan big data atau teknologi seperti itu Mas? Ya, ada. Jadi gini, di Jerman itu ada satu lembaga namanya
Robert Koch Institute. Jadi itu semacam lembaga yang partnernya pemerintah, lembaga pemerintah mungkin ya itu. Itu adalah kayak lembaga yang tugasnya itu untuk ngurusi permasalahan dan melihat kira-kira solusi apa yang paling bagus untuk menghadapi pandemi. Dari situ, jadi di situ di RKI itu Robert Koch Institute isinya itu macam-macam orangnya gitu. Jadi ada data scientist, ada dokter, ada bahkan ada psikolog, psikologi ahli psikologi behavioral gitu, behavior psikologi. Jadi kalau ada sekitar 100 profesi yang ada di situ. Nah, mereka itu punya sistem yang bisa mengumpulkan data dari beberapa dinas kesehatan. Jadi itu didukung juga dengan regulasi, ya. Jadi dinas kesehatan itu ada banyak di sini. Terus kemudian dengan regulasinya itu bahwa setiap dokter, kemudian setiap sekolah, setiap panti jompo dan setiap institusi yang punya punya ngurusin banyak orang gitu ya, itu harus melaporkan kasus yang ada setiap hari. Dari ke situ dinas kesehatan, Mas ya? Ke dinas kesehatan. Oke. Jadi memang ada regulasinya gitu. Jadi ada perlindungan hukumnya, ada pemaksaan hukum, pemaksaan regulasi. Kemudian data itu di-entry oleh dinas kesehatan, ditransfer ke RKI itu, Robert Koch Institute. Itu satu ya dari sisi pendataan. Dari sisi pendataan. Pendataan di orang yang terinfeksi ya, dan tes juga. Mas. Kemudian ada penanganan. Nah, di penanganan ini khusus untuk COVID ini di sini ada semacam perhimpunan rumah sakit, namanya itu DIVI. Perhimpunan rumah sakit. Ini bagaimana dia nyambungnya ke Dinkesnya seperti apa, Mas? Ya, jadi koordinasinya. Perhimpunan rumah sakit kayak asosiasi rumah sakit ini punya semacam mekanisme untuk mengumpulkan data dari rumah sakit tentang kapasitas masing-masing rumah sakit secara periodik. Jadi kayak setiap real time gitu. Bednya gitu. Ya, misalnya jumlah bednya yang kategori intensif berapa, yang biasa berapa, terus yang kapasitas alat bantu pernafasan itu berapa gitu. Jadi kita bisa Jerman bisa tahu, pemerintah bisa tahu kira-kira bagaimana kapasitas kesehatan, pelayanan kesehatan untuk COVID ini di Jerman. Bahkan jadi tahu daerah mana yang kekurangan, daerah mana yang kritis, daerah mana yang masih banyak kapasitasnya. Nah, ini jadi bahkan data ini berkoordinasi begitu, Mas ya? Iya, berkoordinasi. Bahkan data ini dimanfaatkan oleh negara lain, kayak pasien-pasien dari Italia, dari Prancis itu banyak yang ditransfer ke sini gitu. Di rumah sakit yang punya kapasitas gitu. Berarti tiap rumah sakit ada data-datanya, bednya berapa dan lain-lain, dan itu berkoordinasi langsung ke ibaratnya Kementerian Kesehatan yang mungkin itu, Mas? Iya, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ada aplikasi untuk donasi data. Jadi aplikasi donasi data. Ya, artinya itu apps gitu yang bisa kita install di smartphone. Tapi itu sukarela. Jadi apps itu bisa mengumpulkan data atau ngambil data dari misalnya wearables. Jadi kalau Fitbit tahu kan, Fitbit terus dari yang smartwatch gitu misalnya. Itu bisa data-data dari situ yang isinya itu tentang suhu tubuh, kemudian detak jantung dan lain-lain. Itu bisa disumbangkan ke Robert Koch Institute itu untuk dianalisis. Oke, untuk dianalisis dan dia laporkan ke pemerintah untuk mungkin kebijakan apa gitu, Mas ya? Ya, nanti oleh Robert Koch Institute itu akan diolah, direlasikan dengan data-data lain, data kependudukan misalnya, terus data lingkungan. Nah, Mas Hendro, ini tadi kita sudah mendengar tadi ya bagaimana Jerman dengan pemanfaatan teknologinya sedemikian rupa. Nah, pertanyaanku sih gini, Mas.
ini kira-kira ini penerapannya kira-kira ini pasca corona ini gimana Mas? Ini bisa nggak teknologi ini dimanfaatkan, diaplikasikan di Indonesia? Mungkin dalam arti sesimpel gini aja Mas, misalkan. Ini kan kalau di HP teman-teman lihat biasa di belakang tuh ada kayak sensornya ya. Ini ada bisa baca detak jantung atau apa segala macam. Nanti kalau bangun tidur misalkan Mas Rake ini kayaknya kurang tidur, nanti muncul seret kayaknya sakit atau apa ada kontak puskesmas seret gitu misalnya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Nah, teknologi-teknologi yang udah di Jerman tuh kira-kira mungkin nggak sih Mas diaplikasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia? Atau mungkin pertama untuk membantu penanganan COVID dan pasca COVID itu sendiri, Mas? Ya, sebenarnya memang secara umum ya, data itu adalah Data. yang sangat penting untuk melakukan mengambil kebijakan atau melakukan action. Karena melalui data itu kita bisa tahu apa yang sudah terjadi, ya. Kemudian apa yang terjadi saat ini ya. Terus kemudian bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, gitu istilahnya. Jadi kalau dari data dengan plus data plus machine learning misalnya, atau teknologi artificial intelligence, prediksi untuk misalnya untuk COVID ya misalnya, untuk memprediksi kayak tadi jumlah kapasitas bed ke depan beberapa hari ke depan berapa gitu. Terus kemudian perkembangan kasus COVID itu di masing-masing daerah, terus berdasarkan karakteristik orang-orangnya gitu, misalnya orangnya banyakkan korbannya itu misalnya orang yang dengan umur tertentu misalnya, atau yang pernah berpergian dari mana gitu. Itu bisa terlihat dan kemudian bisa dilakukan langkah-langkah untuk preventif untuk ini untuk mengelompokkan orang itu gitu, untuk mengkarantina. Oke, Mas. Itu untuk COVID ya. Ya, oke. Terus untuk ke depan Mas penggunaan teknologi tadi bagaimana pengaplikasian big data untuk balik lagi bisa ini kira-kira masuk akal nggak ya untuk diterapkan di Indonesia? Ini kan teman-teman masih bertanya-tanya. Ya, menurut saya ke depannya itu sangat mungkin ya. Kebetulan saya bersama teman-teman diaspora itu, jadi ini kan ke depan itu kita ada di zaman industri 4.0 gitu ya. Mungkin Pak Ganjar sering kita waktu itu bercanda kalau tentang 4.0 4.0-an gitu. Jadi data itu sebenarnya istilahnya jantung dari implementasi industri 4.0. Jadi sebenarnya ada dua pilar dari implementasi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah digitalisasi dan interkoneksi. Jadi itu akhirnya konsekuensinya interkoneksi itu kan bertukar data gitu ya. Interkoneksi. Seperti yang kita lakukan ini sebenarnya kita secara tidak langsung video ini kan salah satu bentuk data gitu ya. Jadi ini kita bertukar data, terus kemudian bertukar informasi yang data secara yang kontennya dari yang kita bicarakan. Terus yang kedua adalah ekosistem. Menarik ekosistem. Seperti apa? Ekosistemnya seperti apa, Mas? Yang ingin dibangun dengan teknologi tadi yang diterapkan itu, Mas? Ya, jadi ekosistem ini mungkin salah satu pionir dari sistem kesehatan berbasis ekosistem ini adalah Swedia. Jadi Swedia itu dia kan punya, kemarin mungkin teman-teman atau Pak Ganjar dengar bahwa Swedia tidak melakukan lockdown sama sekali, tidak. Jadi sekolah tetap buka. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan infrastruktur data ini gitu. Karena infrastruktur itu di sana itu bagus dan ekosistemnya jalan. Jadi ekosistem ini adalah bahwa tanggung jawab dari sistem kesehatan itu tidak dilakukan oleh satu institusi gitu, tidak dilakukan oleh satu pihak, tapi itu adalah tanggung jawab semua. Jadi semua dalam arti, Mas? Ya, itu pemerintah, kemudian industri, kemudian akademisi. Dan kemudian nggak hanya misalnya rumah sakit atau tenaga medis, tapi juga misalnya para medis. Jadi gini, kalau dulu ekosistem itu tidak ada. Jadi
semua itu tersentral di rumah sakit atau satu institusi gitu ya. Jadi pasien tuh datang ke rumah sakit gitu. Iya. Nah, sudut pandang dari industri 4.0 itu adalah sentralnya itu ada di pasien. Jadi titik tengahnya itu Sentral ada di pasien. ya, bukan atau di orangnya. Jadi bukan di apa institusi rumah sakit. Jadi Oke. di situ dokter ke situ, terus kemudian Oke. perawat, terus kemudian Berarti paramedis, Mas bisa fisiologi. saya simpulkan adalah kalau dari pasien berarti ini mencegah, berarti ini fokusnya ke langkah-langkah preventif gitu Mas ya? Iya benar. Oke. Jadi Jadi gini, aku mau lempar ke Pak Ganjar sekarang. Pak Ganjar, ini kita udah mendengar paparan dari Prof. Hendro, Pak Ganjar. Ini bagaimana penggunaan big data tadi, data analis dalam tadi di Jerman, juga contoh-contohnya ke depan dan bisa nggak ya kira-kira diaplikasikan di Indonesia. Nah dari pandangan kepala daerah, ini dengan segala birokrasinya untuk anak-anak muda ini birokrasi kan membosankan dan rigid Pak ya. Nah ini kira-kira Pak, teknologi ini kira-kira bisa nggak ya Pak, penggunaan big data, artificial intelligence untuk diaplikasikan ke pelayanan kesehatan di Indonesia ke depan. Mungkin mindsetnya diubah jadi preventif, bukan penanganan lagi. Itu kira-kira bisa nggak dilakukan dalam mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi ini nyambung juga sebenarnya yang menjadi visi, gambaran bagaimana Pak Ganjar melihat pelayanan kesehatan di Indonesia itu seharusnya itu seperti apa Pak Ganjar? Atau mungkin bisa di Jawa Tengah dulu. Bisa saja, jadi hari ini corona itu memberikan kepada kita banyak inspirasi. Saya kira Ya, ada cerita baik dari corona ini, tidak semuanya jelek. Hari ini data dunia polusi turun. Hari ini laporan dari Dinas Kesehatan saya, lebih banyak orang tidak pergi ke rumah sakit, meskipun alasannya bisa macam-macam. ya, Hari ini Anda lihat semua rajin cuci tangan. Dan itu ada korelasi, kalau gerakan cuci tangan ini sebenarnya berhasil, relatif itu akan membantu orang untuk tidak terkena penyakit. Dan itu mengurangi orang datang ke oke. rumah sakit. Jadi bisa apa enggak? Bisa. Dan hari ini dengan orang working from home, maka sebenarnya orang sudah dipaksa menggunakan teknologi informasi. Maka kemudian sekarang orang dipaksa seperti pertanyaan awal lagi, yang tadi itu disampaikan oleh Mas Rake. Apa? Untuk menghitung seluruh data. Tadi saya tertarik sama Prof. Hendro tadi, bagaimana kemudian ada donasi data. Ini sesuatu yang menurut saya bagus. Beberapa anak muda menghubungi saya, umpama Mas, saya ingin mengelola bagaimana orang mau mudik. Sudahlah jangan mudik, Anda di situ saja. Tapi kan kalau mereka nggak punya kerjaan harus mudik, maka kami harus kontrol. Maka tolong dong yang mau mudik, Anda mengisi beberapa form. Nah kemarin kawan-kawan membuat itu. Jadi kita mendonasikan aplikasi-aplikasi, kita itu maksud saya, bukan saya ya, mereka Iya. mendonasikan anak-anak muda ini, bagaimana itu bisa dipakai. Kita butuh sosialisasi tapi memang tidak cukup mudah. Tadi saya terinspirasi dengan platform-platform umum yang orang dipakai. Contoh aja kalau kita sebut merek tadi Fitbit begitu, banyak orang menggunakan itu. Mungkin dari Garmin juga bisa, dan segala sesuatunya lah. Mungkin Samsung juga punya banyak aplikasi. Saya kira saya tadi terinspirasi, oh iya ya ada lembaga yang mengelola. Ini langsung saya catat tadi. Kalau kita kemudian memunculkan, menyampaikan pada publik, bahwa itu sebenarnya bisa dipakai untuk dianalisis, saya kira ini bagian yang bisa kita gunakan untuk memotret dari banyak angel. Jadi apakah Oke, Pak. bisa? Hari ini semua udah kita paksa kok. Ayo ada data, ayo gunakan teknologi informasi, ayo bekerja dari rumah, dan sekarang ada. Saya punya tim kecil, mungkin hebat banget tidak, tapi ikhtiar mereka menurut saya luar biasa. Per hari ini saya sudah bisa memetakan seluruh desa. Apakah Seluruh di desa, Pak? seluruh desa. Kami punya 7.809 desa. Dari situ sekarang sudah kita bisa capture apakah di desa itu merah, hijau, atau kuning. Sebagian besar dari Jawa Tengah masih hijau. Apa artinya? Basis desa loh ini ya. Basis Apa desa, ya, artinya? Pak. Desa-desa ini atau gabungan desa ini bisa kita partisi agar penyakit ini tidak masuk. Maka di desa itu kalau ada orang datang dari luar, apakah mereka TKI katakan, apakah mereka karena bepergian kota besar, apakah mereka baru pulang dari daerah zona merah, terutama Jabodetabek. Maka sebenarnya catatannya sudah bisa kita lakukan.
Hari ini kami lagi pemanasan di level desa. Untuk apa, Pak? Untuk mencatat dengan baik siapa yang mencatat, terkena PHK, siapa yang dirumahkan, siapa yang pulang dari kota. Dan kemudian data-data ini coba kita olah, memang kita belum terintegrasi secanggih yang ada di Jerman barangkali, atau secanggih ada yang di Eropa lainnya barangkali. Tapi kita kemudian mencoba menggunakan dari apa yang ada. Banyak pakar dari perguruan tinggi menyampaikan kepada saya, tolong dong bantu saya, ahli matematika, ahli statistik, kurva ini seperti apa? Maka bagaimana Prof. Hendrodri sampaikan bagus sekali, bagaimana memalu, mengintervensi, agar kurva kemudian bisa melandai. Apa yang mesti kita lakukan? Social distancing cukup enggak? Masih ada yang ngeyel, ya kan? Physical distancing bisa enggak? Enggak, pasar tradisional masih jalan, begitu kan? Kalau kemudian kita lakukan PSBB secara ketat, kira-kira apa yang kemudian risiko mesti kita ambil? Ketika kemudian mulai kriminalitas muncul, apa kemudian yang mesti kita dilakukan dari sisi law enforcement-nya? Berapa law enforcer yang mesti kita turunkan di jalan? Apa tindakan luar biasa yang mesti kita lakukan? Tentu kita belum sehebat di Jerman barangkali, orang yang melakukan tidak taat didenda. Sekarang didenda, dihukum aja, minta ampun. Jadi umpama di Solo, baru pulang dari Jakarta, nggak mau lapor, dia merasa sehat-sehat saja, saya suka wali kotanya turun tangan, duer begitu. Langsung kemudian ditelepon, dimarahi, dipaksa untuk seperti itu. Nah ini, apakah mungkin? Jawabannya mungkin, dan hari ini adalah momentum yang mahal untuk kita bisa latihan menggunakan data itu. Jadi Pak Ganjar optimis Pak, ke depan ini penggunaan data ini bisa diterapkan ke depan di Indonesia, Bapak optimis Pak? Dengan segala kendalanya. Saya itu hidupnya optimis terus, Mas, gitu. Jadi bagaimana caranya? Birokrasi jelahi? Enggak, birokrasi enggak jelahi. Birokrasi itu tergantung bagaimana leadernya. Justru ketika birokrasi itu jelahi, sebenarnya buat saya ada yang tidak jelahi dari birokrasi. Apa? Dipaksa. Dan ketika birokrasi dipaksa, maka mereka mau. Mereka mau. Maka semua depend on leader. Depend on top leader. Maka ketika kemudian itu bisa dilakukan, ilmu pengetahuan dari Pak Hendro, dari kawan-kawan mahasiswa, PPI seluruh dunia mereka mau sharing begitu, maka itu bagus. Ini ada pertanyaan yang saya katakan, yang saya baca sebentar tadi itu. Pak, bagaimana kan tidak semua mengerti teknologi, tidak semua accessible. Mereka ada remote area yang blank begitu. Bagaimana kita lakukan? Ya kita masih pakai tradisional. Siapa? Desa, siapa? Kades, siapa? Perangkat. Dengan segala lokalitas yang kita miliki. Ya memang variannya panjang sih. Kalau saya sih melihat ini asik gitu. Saya merasa tertantang. Adrenalin saya makin naik. Bahwa ini menjadi menarik untuk kemudian kita menghimpun seluruh data. Big datanya itu warna-warni. Belum satu sistem tapi masih bisa dikelola. Hanya kita belum bisa maksimal seperti yang negara-negara maju karena kita punya infrastruktur teknologi informasi yang belum belum menarik dari Pak Ganjar, menarik bahwa dari perwakilan pemerintah ini optimis bahwa ke depan ini penggunaan teknologi itu bisa diaplikasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Karena Pak Ganjar untuk anak-anak muda ini biasanya melihat birokrasi itu kayaknya rigid sekali Pak, kaku segala macam. Ini ibaratnya banyak sekali aturannya. Itu yang anak-anak muda melihatnya seperti itu Pak Ganjar. Dan ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan lagi nih karena menjelang bulan puasa Pak, arus mudik. Saya rasa ini mudik ini menjadi dilema saat corona seperti ini Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar bagaimana Pak ibaratnya menanggulangi atau mengatasi arus mudik yang begitu banyak ini seperti apalagi di tengah corona seperti ini Pak? Ada kiat-kiat dari Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi mudik ini Pak Ganjar? Ada 3 senario yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Anda mesti lihat YouTube IG saya dulu. Sehingga saya membuat semacam briefing rutin yang sifatnya teknis. Dan salah satu briefing saya adalah pertanyaan Mas Rake ini, terkait dengan mudik. Betul, ini dilema, ini kutub ekstrim mengatakan ini mengerikan begitu. Tapi saya sebagai gubernur harus mengatakan, enggak ini biasa saja, jangan parno, tapi kita mesti mengelola dengan baik. 3 tingkatan itu. 1, jangan mudik, stop, udah kamu di situ.
Nah, urutannya apa? Kemensos kamu punya duit, ya. Mohon maaf Pak Ari, tolong dikasih duit dong di sana. Jangan tanya KTP-mu, jangan tanya agamamu, jangan tanya kamu dari daerah mana, sukumu apa. Pokoknya yang ada di Jabodetabek, stop, nggak pulang, laporkan ke RW. Seperti hubungan saya dengan Gubernur DKI dan Jabar, kita komunikasikan dengan baik. Dan sekarang paguyuban Jawa Tengah di Jakarta saya minta untuk mendata, Mas. Dan ini didata semuanya. Mendata. Kenapa saya announce melalui teknologi informasi? Karena kekuatan hari ini yang ada adalah itu. Saya nggak mungkin woro-woro, nggak mungkin bepergian ke Jakarta, enggak lah begitu. Maka kita gunakan teknologi ini. Ini yang pertama, didata dengan dana Kemensos, dengan data DKI, dan dana dan data dari Kemensos dan DKI, saya titipkan saudara-saudara saya di Jawa Tengah untuk dipelihara, ya, dihidupi, kemudian difasilitasi. Nah, lalu saya juga punya tanggung jawab, maka warga dari seluruh Indonesia yang ada di Jawa Tengah, saya bertanggung jawab. Ini desain pertama, jangan pulang, wes gitu aja. Nah, nanti yang lainnya gitu. Nah, tapi skenario ini kalau tidak jalan, saya pakai skenario kedua. Umpama. Apa itu, Pak? Ya, ini duit nggak ada Pak Ganjar, Pak Gub nggak ada nih duitnya. Kami hanya mampu untuk yang di DKI saja atau sedikit yang tidak berKTP DKI, tapi kemudian kami bisa bantu tapi sedikit. Mohon maaf kami nggak bisa bantu semua. Tetap jangan mudik. Saya kirim makanan ke Jakarta. Saya buatkan posko. Saya kerahkan tim dari sini. TNI Polri please dibantu. Nah yang ini nanti mereka tidur di mana kalau mereka buruh bangunan yang kerjanya hanya harian, upahnya dimakan hari itu. Mereka semuanya tolong masukkan ke sekolah-sekolah. Tidur di situ. Kalau perlu hall-hall yang ada itu kosongin dipakai untuk tempat tidur. Kita buatkan dapur umum atau kita kasih mereka sembako, kita kasih alat masak agar mereka tinggal di situ. Kami mohon tetap di situ. Bukan kami tidak cinta Anda, tapi ini untuk mengamankan Anda dan saudara yang Anda cintai di kampung. Yang mungkin maaf, kakek, nenek sudah sepuh, punya penyakit bawaan, itu kelompok rentan. Dan ini yang harus kita amankan. Ini skenario kedua. Kami urutan. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau itu sudah tidak bisa, ya sudah saya jemput pulang, tapi harus saya jemput. Naik kereta, naik bis, ya physical distancing-nya diatur, keretanya nggak boleh penuh, kamu mesti pakai masker, cuci tangan, nggak boleh banyak bergerak. Kita mesti agak kejam dikit gitu kan. Nah setelah itu, urut-urutannya mesti bisa, sampai di daerah dia diisolasi. Apakah di kantor desa, di sekolah yang ada di desa, di rumah kosong, Anda harus mau. Kalau gradasi itu tidak bisa, kita turunkan paling nggak enak. Ya sudah kamu isolasi di rumah dengan risiko tinggi, kamu akan pakai masker, cuci tangan, dikontrol oleh bidan desa, dikontrol oleh tenaga desa, dan relawan yang ada di desa yang sudah kita siapkan. Ini menarik Pak Ganjar. Barusan tadi Pak Ganjar masalahnya coba lihat Instagram, tak lihat Instagram Pak Ganjar ada aplikasi siaga mudik, itu bagaimana Pak? Ketika saya sudah mengisi aplikasi itu, lalu penanganannya seperti apa Pak? Ketika warga Jawa Tengah mau mudik, diisi aplikasinya, setelahnya apa Pak? Nah itu donasi dari masyarakat. Donasi aplikasi kemudian ngisi, ternyata juga belum terlalu banyak. Nah kalau mereka kemudian mengisi, ini ada dua Mas yang tadi. Dia masih bisa kita rescue untuk tidak pulang, ya. Kamu jangan pulang deh, please tetap di situ. Nah ini direscue kemudian oleh penghubung kami di Jakarta atau paguyuban di Jakarta untuk kita masukkan di data, tetap aja kamu di situ. Tapi kalau tidak, maka dia akan pulang. Nah ketika pulang itu, sebelum kami menjemput, karena mereka sudah merembes dan sudah 500.000 lebih yang sampai di Jawa Tengah per hari ini. Ya, sudah 500.000 lebih. Mungkin angkanya data terakhir dugaan saya sudah 600 ribuan. Nah kalau kemudian mereka sudah pulang, betul. Harapan kita data itu akan kita pakai setelah mereka ngisi dari Jakarta atau Jabodetabek, kami sudah membaca data itu dari sini. Si A, si B, si C-nya sudah kita ketahui, itu yang kita kawal. Ada kewajiban mereka menjadi ODP dan mereka 14 hari harus mengisolasi diri. Maka kalau tidak, maka mereka akan mengisolasi di rumah dan kemudian kita awasi. Sebenarnya data itu yang kita butuhkan adalah untuk senario sampai senario yang ketiga tadi, Mas. Oke, Pak Ganjar, berarti ini tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana Jawa Tengah menangani mudik tadi. Ini waktu 10 menit terakhir saya akan lempar ke publik.
Ini kebetulan Mas teknisinya galak sekali, Mas Raki 10 menit lagi, 10 menit lagi. Ya Mas, saya akan coba bacakan, saya akan coba bacakan aja pertanyaan dari publik. Mungkin ada, Mas Bro, pertanyaannya Bro. Oke, ini ada nomor 1 ini dari Tera Fatma, satu lagi ada dari Indi dari Bogor. Saya baca Ya. yang Tera Fatma dulu. Kalau data warga kurang mampu, ini ke Pak Ganjar berarti. Kalau data warga kurang mampu kan sudah ada. Padahal sekarang banyak karyawan industri di PHK dan usaha-usaha kecil tutup. Gimana Pemprov Jateng menyalurkan dananya itu Pak? Ini bisa mencukupi dan transparan, dan dana 2,2 T itu untuk berapa bulan? Karena ini menarik, dia bilang jumlah penduduk di Jawa Tengah 33 juta. Gimana Pak Ganjar? Ya, saya jawab ya. Jadi gini Mbak Tera Fatma, aduh namanya bagus banget ini. Fatma agak dangdut dikit tapi aku suka. Nah, tadi saya bacakan datanya di awal, ada data bantuan data dan dana dari pusat, ada provinsi, kabupaten, kota, dan desa. 33, tepatnya sekarang itu hampir 35 juta penduduk Jawa Tengah, itu tidak semua kita kasih. 2,2 triliun itu ada untuk 3 hal. Satu, jaring pengaman sosial itu paling banyak, sekitar 1,2 triliun, terus kemudian ada yang kita kita siapkan untuk jaring pengaman ekonomi, dan terakhir untuk kesehatan. Ini rumah sakit, dokter, macam-macam lah, obat, APD, dan sebagainya. Bagaimana agar itu transparan? Nah itu tadi, mereka yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, dan ini sudah tercatat, apakah itu PKH, apakah itu BPNT, apakah itu Bansos Tunai, itu tercatat semuanya itu. Nah yang sudah tercatat itu biasanya masuk desil 1 dan 2, ini sudah dicatat. Maka yang Anda tanyakan kira-kira Mbak Tera Fatma, cowok cewek ya ini. Nah itu kira-kira adalah mereka yang masuk desil 34, mereka miskin baru, mereka kena PHK, mereka dirumahkan. Yang PHK dan dirumahkan itu bisa masuk prakerja. Itu ada 1,4 triliun untuk 421.705. Kira-kira segitu Mbak. Sampai hari ini kurang lebih ada sekitar 60 ribuan yang sudah terkena PHK atau dirumahkan, ya. Jadi tidak 3 jutaan, segitu aja. Nah ini bisa masuk kartu prakerja. Nah tadi pertanyaan Mbak Tera Fatma menjadi bagus untuk apa? Yang di luar itu bagaimana Pak Ganjar? Nah yang di luar itu, itulah yang kita jamin. Kami hitung kira-kira 1,1 juta. Tapi sampai dengan hari ini, karena semua sudah terjamin di atasnya, maka kami punya catatan tadi data kami, kira-kira di antara mereka ada 583.416 yang kami data untuk sementara. Katakan kemudian ini sampai dengan 1 juta membengkaknya, maka sebenarnya coverage-nya sudah kita siapkan. Tapi jangan lupa, kita punya nilai gotong royong, jangan lupa itu. Ada jimpitan, jangan lupa itu. Tetangga membantu, jangan lupa itu. Ada filantrop, ada CSR, ada Basnas, ada donasi-donasi yang kita bisa mengcover semuanya. Jadi kalau negara saja yang bergerak, negara saja yang membantu, sudah saya pastikan kita tidak mampu. Maka kekuatan inilah yang kita dapat untuk mengcover. Terakhir Pak Ganjar, ini karena sudah 5 menit terakhir, ini ada banyak sekali pertanyaan ke Pak Ganjar. Saya akan pilih salah satu untuk terakhir sebelum nanti closing statement. Sebelumnya teman-teman ini ada rekening donasi ya, teman-teman bisa berdonasi melalui, ini ada barcode di sebelah kanan. Ini tadi udah diinfokan oleh tim tadi. Ini terakhir Pak Ganjar dari Mas Rakan Abian dari Jerman ini. Pak Ganjar, Mas Raki, bagaimana mudik mempengaruhi jumlah coronavirus, jumlah kurva coronavirus di Indonesia? Mungkin ini maksudnya kalau mudik ini tidak di-handle, itu bagaimana dampaknya, Pak? Oh iya, sebenarnya kita sudah punya modelingnya ya, ahli matematika sudah saya undang. Kalau kemudian itu tidak bisa terkendali, maka jumlah persebaran dan waktu penanganannya akan mundur lama. Pertama kali dulu kami menghitung itu September, tapi begitu ada intervensi-intervensi masuk langsung ke Juli. Sekarang hitung-hitungan nasional kami dibantu oleh beberapa pakar, kira-kira sampai dengan Juni. Tapi asumsi yang kemudian kita pegang, oke lah kita ambil yang Juni saja. Ada yang pakai skenario Mei juga, tapi itu terlalu optimis. Maka saya ambil yang Juni aja. Kalau kemudian sampai Juni ini akan kita pertahankan, maka tadi itu Mas Hendro sampaikan tadi, mesti ada yang dipalu, mesti ada yang diintervensi. Apa itu?
Menahan orang mudik itu bagian dari memalu kurva agar bisa landai, agar bisa tetap bisa dikontrol. Yang kedua, kemudian seperti Kota Tegal hari ini sudah PSBB, Kota Semarang dan sekitarnya saya minta untuk mempersiapkan itu, agar ini bagian memalu tadi itu, agar kemudian pelandaian itu bisa terjadi. Ya memang mulai tiap hari makin meningkat penegakan hukumnya, dan kita mesti lebih kencang lagi soal itu. Kalau tidak, risikonya betul, ini akan bisa berbahaya, apalagi sekarang orang tanpa gejala itu mengerikan. Maka sekarang, maskerisasi kita lakukan. Mas, hari ini hari ke-28, saya sepedaan. Klasterisasi seperti apa, Pak Ganjar? Ya? Klasterisasi seperti apa maksudnya, Pak? Klasterisasi? Bagaimana? Klasterisasi seperti apa maksudnya, Pak Ganjar? Tadi Pak Ganjar bilang ada klaster, kami sudah melakukan klasterisasi seperti itu. Itu maksudnya seperti apa, Pak Ganjar? Masker. Oh, masker. Oke, saya dengar pasti. Oh, iya, Pak. Masker, bukan klaster, maskerisasi. Kalau klasternya itu sudah kita bikin klaster penularan. Klaster penularannya dari mana sehingga tracingnya bisa kita lakukan. Nah, salah satu klaster yang paling berat yang sekarang kita potret itu adalah Jakarta dan sekitarnya. Maka kalau klaster ini kita bisa tahan untuk tidak masuk, maka bisa. Termasuk klaster kedua adalah TKI. Kami sudah ada yang masuk ke Medan kurang lebih 10, tapi kemarin dicek angkanya 9. Kita siapkan sekarang tempat penampungan di Semarang agar mereka diisolasi. Ini 2 klaster yang sekarang kita lakukan pengawasan. Tapi semua orang sekarang dipaksa untuk pakai masker, semuanya siapapun. Maka saya buat gerakan semua pakai masker, gerakan 35 juta masker. Buat sendiri, distimulus, sumbangan, sekarang kita pakai semua, Mas. Oke, Pak Ganjar. Jadi mungkin terakhir saya sudah diingatkan dari tadi Mas Rake 5 menit. Jadi Mas, ini terakhir untuk penutup aja terakhir ini mungkin dari Prof. Hendro dan Pak Ganjar. Prof. Hendro mungkin apa pesan-pesan untuk pemirsa RCTI Plus mungkin dengan pengalaman di Jerman seperti apa? Pesan-pesannya terakhir sebagai penutup Mas Hendro. Ya, mungkin kembali untuk bahwa urusan kesehatan dan dalam saat ini adalah COVID itu adalah PR kita bersama gitu ya. Jadi yang paling gampang itu ikut berpartisipasi dalam minimal donasi data gitu. Itu donasi data dan sepertinya mindset pemerintahan harus lebih diubah untuk lebih percaya dengan data dan sains. Mungkin seperti itu Mas Hendro ya. Ya. Oke. Terakhir ke Pak Ganjar, bagaimana Pak? Terakhir mungkin untuk teman-teman pemirsa RCTI Plus, baik yang di diaspora maupun yang di Indonesia, ini lagi mau mudik dan menghadapi bulan puasa ke depan. Terakhir Pak Ganjar. Garda terdepan dari penanganan ini bukan dokter, adalah kita sendiri. Maka kita harus sehat. Maka jenengan semua harus turut aturan pemerintah. Sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, jangan mudik. Kalau itu Anda taati, maka rumah sakit itu akan kosong karena tidak akan ada penyakit nyebar. Maka dokteran juga akan sehat, semua akan sehat. Kalau itu tidak, kita tidak bisa menahan diri dari semuanya dan kita menjadi penyebar, maka rumah sakit akan penuh. Korbannya adalah kita sendiri, saudara yang kita sayangi dan para dokter itu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Saya terima kasih atas donasi datanya. Tadi menurut saya ide yang paling menarik, nanti akan saya laksanakan itu untuk di Jateng. Saya kira keren itu. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Hendro dari Jerman dan Pak Ganjar dari Jawa Tengah langsung menyapa kita semua. Jadi teman-teman, terakhir ini masih ada link donasi dibuka. Ini kalian bisa scan di sana dan besok masih ada acara sore festival yang lain, ada Panji Pragiwaksono dan lain ya, saya tidak hafal banyak listnya. Jadi untuk terakhir saya Rake dari Jerman. Pesan terakhir mungkin untuk teman-teman mengikuti anjuran pemerintah ya. Jangan bandel, tadi ada Mbak siapa bilang untuk ikuti semua anjuran dari Jerman. Saya ucapkan terima kasih pemirsa RCTI Plus dimanapun berada. Terima kasih Mas Hendro dan Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Hendro, Mas Rake. Sampai ketemu. Sehat-sehat.